Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok dengan mentor Pak Tri Solihin dari mahasiswa studi independen di AI Huawei. Kami perkenalkan terlebih dahulu. Pertama ada saya Azayadi, kemudian ada teman saya Ravisa Arif Irfan, kemudian ada Deka Jessica. Di sini kami membuat project dengan kami kasih judul Book Recommendation System. Project yang kami buat merupakan recommender system dengan algoritma machine learning, yaitu PNN, dan memanfaatkan library language detective untuk membantu untuk pre-processing, tepatnya untuk membantu dalam pemrosesan ada PNN. Tujuan dari algoritma yang kami buat merupakan mengembalikan atau mengoutputkan 5 rekomendasi buku terbaik yang telah diproses dengan menggunakan KNN. Algoritma KNN merupakan algoritma supervised learning, di mana hasil dari instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekat. Nah, ini dia penjelasan algoritmanya. Ada import library. Sebelum masuk ke algoritma intinya, kita harus memasukkan beberapa library dengan memanggil beberapa library yang harus digunakan. Contohnya, ada algoritma yang kami buat, kami memanggil library pandas untuk memasukkan data CSV dengan tujuan untuk diproses dalam Python. Lalu ada NumPy untuk memproses data dari dataset yang menjadi array dan lain-lain. Lang detected untuk membantu dalam pra-proses data. Nah, ini dia pra-proses data. Sebelum kita memproses data, kita harus memasukkan data yang dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, data yang dibutuhkan merupakan data item dan transaction untuk mentrain data atau melatih data, dan file evaluation untuk tes datanya. Selanjutnya, kita cek seberapa banyak missing value yang ada pada data dengan menggunakan algoritma isna.sum. Setelah di-run, kita lihat bahwa pada data item terdapat missing value dengan total data sebanyak 3.508 dari total data sekitar 28.030 atau sekitar 4,49% dari total data. Sangat kecil sekali perbandingannya. Jadi kita tentukan untuk tidak dipermasalahkan untuk pemodelan nantinya. Kemudian kita coba untuk drop judul atau title yang pendek untuk mempermudah pada pemrosesan nantinya. Nah, pada proses ini kita mendrop sekitar 166 data yang memiliki panjang titel di bawah 4 huruf. Contohnya seperti items yang memiliki ID 66150 memiliki title low yang memiliki panjang titel sebesar 2. Lalu kita juga drop judul atau title yang mengandung angka, karena akan susah untuk diproses oleh library language detector. Di sini kita menghapus item yang tidak dapat diproses oleh library language detection, seperti judul yang hanya berupa angka atau judul yang terlalu pendek. Pengamatannya dapat dimasukkan kembali dengan bahasanya secara manual. Kemudian saya akan lanjutkan presentasi. Saya persilakan Rika Jessica. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi selanjutnya kita coba drop lagi titelnya yang mengandung angka atau memiliki panjang titel yang kurang dari 4 huruf. Lalu setelah itu kita cek seberapa banyak data yang masih ada setelah kita drop. Setelah kita menggunakan syntax.shape, terdapat data sebanyak 77.825 yang tersisa. Data yang tersisa masih sangat banyak dan bagus untuk diproses nantinya. Setelah dilakukan pra-proses data dengan mendrop beberapa data yang tidak bisa diproses oleh language detected atau dan KNN, maka step selanjutnya adalah menggunakan library language detected untuk mendeteksi bahasa yang digunakan untuk setiap item. Lalu ada feature engineer. Di sini
kita akan ekspor data item menjadi CSV dan langsung dipanggil untuk menyimpan data pada folder komputer kita. Bisa dilihat di situ beberapa folder. Lalu setelah kita drop, kita coba untuk encode atau mengubah informasi data tersebut agar dapat dipahami oleh komputer. Lalu kita membuat 3 kategori menjadi 3. General topic pertama, karakter pertama dari main topic, general topic 2, 2 karakter pertama dari main topic, dan general topic 3, 3 karakter pertama dari main topic. Kategorikal dari masing-masing general topic mengambil referensi dari tema subjek kategori 1.4. Step selanjutnya, kita mengkategorikan data berdasarkan bahasanya. Hal ini dilakukan untuk 6 bahasa yang paling banyak, yaitu Inggris, Jerman, Spanish, Italian, French, dan Portugis. Untuk bahasa lain dapat dimasukkan ke bahasa lainnya. Terakhir, kita akan mengkategorikan data berdasarkan autor atau penulisnya. Hal ini dilakukan untuk 50 autor penulis teratas yang ada pada dataset. Contohnya itu ada seperti Gracia Santiago, James Manning, Jules Verne, dan lain-lainnya. Lalu step lengkap terakhir ini adalah mengekspor data frame menjadi CSV dan akan dimasukkan ke dalam model KNN nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafisa. Oke, terima kasih, Rika. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan praproses data atau kita bersihkan dari data yang kotor atau berantakan menjadi data yang bersih, kita sudah bisa lanjut ke algoritma atau permodelan yang kita inginkan, yaitu KNN. Tetapi untuk sebelum kita masuk ke algoritma KNN, kita akan mengimportkan Euclidean distance dulu untuk menghitung jarak dari satu titik ke titik lainnya dengan tujuan untuk mencari jarak terpendek dari satu titik tujuan kita ke titik lainnya untuk mencari 5 rekomendasi buku terbaik dengan similaritas yang lebih kecil. Oke, yang pertama di sini ada top 5 items. Fungsi ini akan mengembalikan 5 buku serupa teratas untuk buku tertentu dan ukuran kesamaan. Fungsi ini mengambil argumen berikut. Buku yang akan diberikan 5 rekomendasinya. Selanjutnya ada item data frame yang berisi semua buku dengan fitur engineer yang sesuai. Pertama, kita mencari buku dengan judul yang sama, namun dengan publisher yang berbeda. Selanjutnya, kita memilih buku berdasarkan kesamaan topik dan bahasa, lalu kita lakukan seleksi. Setelah itu, kita memilih variable of interest, dan terakhir kita bisa memilih 5 buku rekomendasi berdasarkan ukuran kesamaannya. Terus baru kita bisa mereturnkan item yang telah kita proses tadi. Fungsi selanjutnya ada top 5 item transaction. Sama seperti sebelumnya, yang membedakan di sini adalah kita menentukannya berdasarkan buku tertentu, riwayat transaksi, item, dan ukuran kesamaan. Argumen yang ada di sini adalah pertama book, yaitu buku yang diberikan 5 rekomendasinya. Setelah itu ada book to recommended adalah list buku yang dari riwayat transaksi. Yang terakhir ada items, data frame berisi buku dengan fitur engineer yang sesuai. Pertama kita memilih buku berdasarkan transaksi, lalu memilih buku berdasarkan bahasa dan topik yang sama. Habis itu kita pilih berdasarkan bahasa, pilih variable of interest-nya, baru kita cek sanity-nya. Setelah kita proses atau run algoritma sebelumnya, kita bisa memilih 5 buku serupa teratas. Nah, habis itu kita bisa nge-returnkan item atau variable yang telah kita proses pada function ini. Nah, fungsi selanjutnya ini ada book recommendation. Fungsi ini adalah fungsi yang utama atau fungsi yang memanggil fungsi lainnya. Fungsi ini mengulang semua item dalam file evaluation dan memberikan 5 rekomendasi teratas. Fungsi ini mengembalikan argumen berikut. Pertama ada items, data frame yang berisi semua buku dengan fitur engineering sesuai, transaction, data frame yang berisi semua riwayat transaksi, evaluation, data frame yang berisi item ID yang akan diberikan rekomendasinya. Dan terakhir ada similar measurement, yaitu nilai yang memungkinkan Euclidean, Cosine, atau Manhattan. Pertama kita buat dulu kolom baru untuk rekomendasinya, karena kita butuh 5
rekomendasi buku, maka kita buat sebanyak 5, yang pertama dari rek 1 sampai rek 5, kita isi dengan 0. Ini sebagai wadahnya untuk menyimpan 5 buku rekomendasinya nanti. Terus kita mendapatkan jumlah buku dalam evaluation. Kita pakai dot shape untuk evaluation, nanti kita masukkan ke n, berarti nanti setelah kita dapatkan, kita lakukan looping dari 0 sampai ke n, atau tepatnya sebanyak n kali. Oke, setelah itu kita bisa return evaluation-nya. Nah, dan selanjutnya ada function recommendation. Di sini mendeklarasikan list dengan menambahkan rekomendasi potensial. Di sini kita mendapatkan berdasarkan order, basket, klik, dan juga list teratas. Lalu kita bisa panggil di sini KNN-nya. Nanti kita return juga di sini book to recommend-nya. Terus ini ada book recommendation help. Ini buat mendeklarasikan list yang menyimpan hasil, atau di sini kita sebenarnya cuma tinggal bikin listnya aja ya. Terus di sini helper-nya untuk itu mendeklarasikan list untuk mendapatkan rekomendasi buku terbaik berdasarkan order, basket, dan klik. Sama tadi kayak sebelumnya, nggak jauh beda. Nah, kita langsung masuk ke main programnya. Tadi kita jelasin untuk algoritma KNN-nya. Nah, untuk di main programnya kita cuma tinggal panggil-panggil doang. Sama kita masukin dulu data tes, karena tadi kita sudah disebutkan sama Mas Zayadi bahwa data tes di sini adalah data evaluation, yang dimana data evaluation sebelumnya udah kita transform menjadi data items final number, dan udah kita ekspor, maka sekarang kita tinggal panggil aja, kita panggil menjadi items, terus kita running book recommendation-nya. Kita pakai book recommendation, kita masukin items, transaction, dan evaluation. Nah, itu baru kita panggil hasilnya. Hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan 5 rekomendasi buku terbaik atau memiliki similaritas yang sangat kecil, atau intinya memiliki kesamaan yang sangat mirip. Terus, dan ini angka ini merupakan item ID dari setiap buku. Karena kita punya banyak data, kita di sini sebanyak 1000 data atau 1000 buku kita buat rekomendasinya. Lalu kita coba ekspor untuk recommendation result-nya. Atau kita bisa lihat di sini untuk singkatnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari tim kami. Untuk algoritma ini merupakan algoritma yang sangat bagus untuk membantu penjual buku di sana untuk menampilkan rekomendasi buku terbaik, tetapi kekurangannya di sini adalah harus menyesuaikan dengan data yang ada, atau kita harus menyesuaikan dengan kondisi data, dan kita harus membersihkan data terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.